Yang menjadi klien kami meminta pertanggungjawaban yang dianggap fitnah, pencemaran, karakter assassination dan berita bohong adalah yang menyatakan ya bahwa Luhut ada bermain. Kalau disebut bermain, ini kan sangat subjektif dan sudah menvonis bahwa Luhut itu orang yang tidak benar. Ya, karena dia bermain di Papua di dalam konteks pertambangan. Sementara, nah ini dia. Luhut, klien kami menyatakan bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar. Dan tidak ada dasarnya. Kalau untuk kepentingan publik, maka itu bukan suatu pencemaran nama baik. Nah, jadi sebetulnya kita semua harus berterima kasih kepada Fathia dan juga Haris Azhar karena membawa kepentingan publik, menyuarakannya sehingga publik semakin tahu dan justru ada hal-hal yang harus dijawab. Jadi ini terbalik. Harusnya yang mengawasi pemerintah adalah masyarakat. Jadi kalau yang mensomasi dan lain-lain itu harusnya masyarakat. Dan kalau ini kan terbalik. Artinya aparat pemerintah mengawasi rakyat. Dan bahkan kemudian mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter. Kalau kata bermain begini, kan yang disomasi dua ya. Dalam video itu Fathia dan juga Anda. Saya. Begini yang saya mau sebutkan. Bahwa kata bermain tersebut dia ada dua konteksnya Kakak Rosi. Satu konteks utuh videonya, yang kedua pembahasan video itu berbasis pada riset, hasil penelitian yang menggunakan metodologi, memiliki sumber atau referensi-referensi dalam satu laporan yang sudah terkonsolidasi, ditulis rapi oleh berbagai organisasi tersebut. Haris Azhar dipolisikan Luhut. Bukti pejabat Jokowi anti kritik. Amnesty International Indonesia merespon soal pelaporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontrak Fathia Maulidianti atas dugaan pencemaran nama baik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pelaporan ini kembali menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah menjawab kritik dengan ancaman pidana. Ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang Presiden Jokowi dan pejabat lainnya tentang komitmen kebebasan berpendapat. Bahkan jika ancaman pemidanaan ini diteruskan hingga berujung pemenjaraan, hanya akan menambah penuh tahanan dan penjara yang ada. Padahal pemerintah juga berjanji untuk mengurangi populasi tahanan dan lembaga pemasyarakatan, kata Usman dalam keterangan tertulis Rabu 22 September 2021. Bila ada yang kurang akurat, pejabat itu cukup mengoreksi dengan data kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Tidak sulit bagi kementerian ini untuk membuka data tentang perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu, baik negara maupun swasta, serta siapa saja pihak yang terkait. Dari situ, lanjut Usman, masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kekuasaan yang dia miliki, Luhut tidak seharusnya mengancam aktivis seperti Haris dan Fathia dengan pidana. Diskusi mereka bukan pencemaran nama baik, sambung dia. Upaya Luhut justru memperburuk citra pemerintah dan mengurangi partisipasi masyarakat. Berbagai survei belakangan ini termasuk survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2020 menunjukkan mayoritas masyarakat yaitu 79,6% responden semakin takut menyatakan pendapat. Pelaporan ini akan meningkatkan ketakutan tersebut sehingga enggan memberikan masukan kepada pemerintah
apalagi mengungkapkan kritik terhadap pihak berkuasa, ujar Usman. Luhut mengadukan Haris dan Fathia hari ini. Saya melaporkan pencemaran nama baik saya, Haris Azhar dan Fathia yang dilaporkan. Kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021. Sebelum menempuh upaya ini, Luhut telah 2 kali menyomasi terlapor lantaran dianggap menyinggung nama baik dirinya dan keluarganya. Surat somasi dikirimkan pada Agustus lalu. Penyebabnya, si pejabat publik merasa pernyataan Fathia dalam tayangan YouTube tidak benar dan tidak berdasar. Kala itu Fathia tampil dalam akun YouTube Haris Azhar yang berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Kuasa hukum Luhut menyomasi Fathia dalam tempo 5 kali 24 jam sejak surat tersebut diterbitkan. Hal ini yang juga berkaitan dengan temuan koalisi masyarakat sipil perihal indikasi kepentingan ekonomi dalam serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya, Papua. Riset yang diluncurkan oleh Walhi Eknas Jatam Nasional, YLBHI Yayasan Pusaka LBH Papua, Walhi Papua Kontras, Greenpeace, Bersihkan Indonesia, dan Tren Asia mengkaji keterkaitan operasi militer ilegal di Papua dan industri ekstraktif tambang dengan menggunakan kacamata ekonomi politik. Dalam kajian koalisi, ada 4 perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini, yakni PT Freeport Indonesia, IU Pertambangan, PT Madinah Kurata Ain, IU Pertambangan, PT Nusapati Satria, IU Penambangan, dan PT Kota Bara Mitra Tama, IU Pertambangan. 2 dari 4 perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Kurata Ain, adalah konsensi tembaga emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karena tak terima namanya disangkut pautkan dengan hal itu dan somasi tak membuahkan hasil, maka ia memilih menempuh jalur hukum. Saya harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Saya kira sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah minta untuk minta maaf, tidak mau minta maaf. Sekarang kami ambil jalur hukum. Saya pidanakan dan perdatakan, ujar Luhut. Tidak ada kebebasan absolut saya inginkan. Saya ingatkan kepada publik, semua kebebasan bertanggung jawab. Saya punya hak membela hak asasi saya karena saya tak melakukan yang dituduhkan itu, sambung dia. Ngototnya Luhut membawa perkara ini ke ranah kepolisian sama saja menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri, kata pengamat politik Ahmad Hozinuddin, dikutip dari Suara Nasional Selasa 28 September 2021. Luhut menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri, kata Hozinuddin, disebabkan pertama dukungan publik terhadap Haris dan Fathia akan semakin membesar, sementara Luhut akan semakin dikokohkan sebagai pejabat yang sombong dan arogan, anti kritik dan pamer kekuasaan. Kedua, kasus ini jika tidak lanjut akan menjadi aib terbesar dalam kehidupan Luhut. Sementara jika dipaksa dilanjutkan, akan menyulitkan Polda Metro Jaya karena dipaksa melawan edaran Kapolri. Proses hukum terhadap Haris dan Fathia akan dipahami publik sebagai kriminalisasi, bukan penegakan hukum, tambahnya. Menurut Hozinuddin, ketiga pemaksaan kasus juga akan merembet pada kredibilitas Jokowi. Kasus ini akan ditafsirkan publik sebagai kriminalisasi pada para aktivis di era Jokowi, karena Jokowi presiden dan atasan langsung Luhut Panjaitan. Keempat, kriminalisasi terhadap Haris dan Fathia akan menumbuhkan persatuan dan perlawanan publik, mirip kasus yang menimpa Rocky Gerung, jelasnya. Kelima, Haris dan Fathia hanya kena delik pencemaran berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal ini hanya 4 tahun ancamannya, sehingga tidak dapat digunakan dasar untuk menahan. Sementara pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong terlalu sumir dan akan berpotensi pada adu data dengan Luhut. Tentu bagi Luhut adu data sama saja menelanjangi diri sendiri. Akan menjadi ajang konsolidasi umum para aktivis, bukan hanya untuk melawan Luhut tetapi juga bisa berdampak ke Jokowi, jelas Hozinuddin. Nurhalis Hidayat, salah satu anggota dari tim pendamping hukum Direktur Lokataru Haris Azhar, menyayangkan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Haris dan Koordinator Kontras Fathia Maulidian 3 polisi. Di sisi lain, pihaknya menyatakan juga bisa membongkar data soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua. Nurhalis mengatakan proses hukum yang diajukan Luhut justru memberikan kesempatan
kesempatan kepada pihaknya untuk mengungkap kebenaran dari apa yang disampaikan Haris Azhar dan Fathia. Ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP atau Luhut Binsar Panjaitan di Papua dalam Blok Wabu, kata Nurholis dalam konferensi pers yang dikutip suara.com Kamis 23 September 2021. Ia juga bakal mengungkap bagaimana sosok Luhut sebenarnya serta jejak langkahnya dalam konflik kepentingan di Papua. Bisnis tambang yang melibatkan Luhut tersebut juga disebutkannya berdampak buruk bagi orang asli Papua. Bagaimana proses dia selama ini, jejak langkahnya dalam konflik kepentingan, dugaan konflik kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua, ujarnya. Blok Wabu sendiri merupakan salah satu kawasan di Intan Jaya, Papua yang memiliki tambang emas. Menurut data Kontras, terdapat 4 perusahaan tambang yang berada di Blok Wabu. 2 dari 4 perusahaan yakni PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PT Madinah Kuarata Ain atau PT MK disebutkan terafiliasi dengan Luhut.